Akhirnya One Piece rilis di minggu ini. Para leaker sudah memberikan hint serta spoiler tipis-tipis untuk One Piece chapter 1126. Sebelum kalian menikmati spoilernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-Player sekalian. Yap, kita mulai dengan beberapa hint yang sudah diberikan oleh Redon, sang dedengkot perspoileran manga One Piece. Redon memberikan hint berupa ekspresi orang yang sangat antusias. Sepertinya One Piece chapter 1126 akan sangat membagongkan. Hint selanjutnya adalah gambar berupa botol yang bertuliskan racun. Apakah pihak pemerintah dunia akan menganggap kematian dari Saturn karena racun? Atau malah seluruh angkatan laut yang menyaksikan kematian Saturn akan dihabisi? Karena kejadian itu pastinya sangat tabu untuk dilihat oleh banyak orang. Hint selanjutnya adalah berupa gambar seseorang yang dirantai. Apakah Garp akan diperlihatkan pada chapter 1126 kali ini? Menarik kok. Hint selanjutnya adalah pada One Piece chapter 1126 akan ada dua agenda besar yang sedang dipersiapkan oleh dua orang berbeda. Dan salah satu agenda itu berhubungan dengan bajak laut Akagami no Cheki. Yap, Shanks dipastikan akan muncul di One Piece chapter 1126. Menyala Chekiku. Hint selanjutnya adalah sebuah gif yang memperlihatkan terbakarnya sebuah kapal. Kira-kira kapal milik siapa yang hancur? Selain hint tersebut, sang editor alias abdi dalamnya Oda sudah memberikan preview alias sedikit bocoran untuk One Piece chapter 1126. Dunia bergejolak dengan kejadian pasca insiden besar Egghead. Apa yang akan terjadi pada Luffy dan yang lainnya? Yap, One Piece chapter 1126 dipastikan akan memperlihatkan reaksi dari orang-orang pasca berakhirnya arc Egghead berbarengan dengan tersebarnya koran lampu merah milik Morgan. One Piece chapter 1126 masih menjadi chapter transisi sebelum benar-benar memasuki arc Elbaf. Koran lampu merah milik Morgan yang memberitakan tentang kekalahan Law oleh Kurohige, kekalahan Kid oleh Cheki, dan kematian Dr. Vegapunk oleh Luffy akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Orang-orang di seluruh dunia semakin panik karena berita tersebut. Mereka menyimpulkan jika para kaisar lautan sudah mulai bergerak secara bersamaan setelah berakhirnya pesan dari Dr. Vegapunk. Mereka menyimpulkan jika para Yonko sedang bergerak untuk mendapatkan harta karun One Piece. Ketika harta karun One Piece berhasil didapatkan, pasti senjata kuno juga akan ditemukan. Dan itu artinya perang besar akan kembali terjadi dan dunia ini pasti akan tenggelam. Yap, benar saja apa yang dikatakan oleh Dragon. Para warga pasti akan sesegera mungkin mencari tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri dan hal itu akan memicu perang sipil. Shin kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu. Kurohige sudah tiba di markasnya dan saat ini dia sedang menunggu kedatangan dari Katarina Devon. Serta dia sangat penasaran dengan informasi apa yang akan diberikan oleh Karibo padanya. Tak berselang lama, Devon dan Van Augur pun tiba di Pulau Hachinosu. Devon memberitahukan pada Teach jika dia tak berhasil mengambil wujud Dr. Vegapunk. Namun dia mendapatkan wujud yang lebih membagongkan dari Vegapunk. Wujud dari otoritas tertinggi dunia, yaitu salah satu kakek Sugiono. Yap, dijelaskan mengapa Kurohige meminta Devon untuk mencuri wujud dari Dr. Vegapunk. Ternyata Kurohige sangat tertarik dengan kekuatan dari para Seraphim. Teach sebelumnya memang pernah bertarung dengan Ace Hawk dan juga melihat betapa mengerikannya Ace Snake di Pulau Amazon Lily. Ketika Teach menangkap Kobe, dia menginterogasinya mengenai senjata baru milik Angkatan Laut yang dinamakan Seraphim. Dan Teach mendapatkan informasi jika para Seraphim dapat dikendalikan berdasarkan tingkat superioritas dari siapa yang mengendalikannya. Di mana otoritas tertinggi dipegang oleh Gorosei dan di bawahnya ada Vegapunk. Karena Teach sadar dia akan kesulitan mendapatkan wujud dari para Gorosei. Teach meminta Devon untuk pergi ke Pulau Egghead untuk mengambil wujud Dr. Vegapunk. Namun karena hoki setahun milik Devon terpakai di Egghead, dia malah mendapatkan wujud dari Gorosei Saturn. Teach pun ngaceng alias ngakak kenceng. Dia seneng karena dengan perubahan wujud dari Gorosei, dia bisa mendapatkan kekuasaan penuh atas para Seraphim. Setelah mendengar hasil dari Devon, kini saatnya Teach ingin mendengarkan informasi apa yang ingin disampaikan oleh Karibo kepadanya.
Karibo memberitahukan Teach jika dia mengetahui tentang keberadaan dari 2 senjata kuno. Teach terkejut karena dia baru saja mendengarkan tentang senjata kuno dalam pesan milik Dr. Vegapunk. Teach kemudian meminta Karibo untuk melanjutkan omongannya. Karibo mengatakan jika senjata kuno Pluton ada di bawah gunung api Wano Kuni dan senjata kuno Poseidon ada di pulau manusia ikan, dan dia adalah putri dari kerajaan di sana. Hanya dia dan bajak laut topi jerami saja yang mengetahuinya. Jadi, dia sangat senang bisa memberitahukan informasi penting ini pada Teach yang merupakan panutannya, ucap Karibo. Hahaha. Teach tertawa kencang. Dia ingin mendapatkan senjata kuno itu. Namun saat ini, dia ingin membereskan agendanya. Yang pertama, yaitu untuk menjadikan Pulau Hachinosu sebagai kerajaan resmi. Dan Teach ingin menggunakan Monkey D. Garp sebagai alat tukarnya. Shin kemudian memperlihatkan Garp yang berada di salah satu sel tahanan di Pulau Hachinosu. Seluruh tubuh Garp dirantai agar dia tak bisa melarikan diri. Dan saat ini kondisinya lemah akibat luka tusuk dari Shiryu. Shin kemudian berpindah ke kapal Red Force milik Akagami no Shanks. Ternyata Shanks tidak jadi memburu Bartolomeo karena dia mengganti target buruannya. Setelah membaca surat kabar mengenai hilangnya Garp di Pulau Hachinosu, Shanks menyadari jika Luffy pasti akan menyerang Kurohige ketika mengetahui nasib dari kakeknya itu. Oleh karena itu, Shanks ingin menghabisi Teach sebelum dia bertindak terlalu jauh. Shanks tak ingin Luffy berakhir naas di tangan Kurohige. Karena dia yakin hanya Luffy lah yang bisa mewarisi impian Roger, sekaligus mewarisi impian dari Joy Boy. Shin kemudian berpindah ke Pulau Egghead. Kematian Saturn membuat semua angkatan laut di sana menjadi panik. Tiba-tiba para Seraphim menembaki kapal angkatan laut. Ternyata Garling sudah memerintahkan York untuk membuat Seraphim menghabisi semua angkatan laut yang berpangkat di bawah Vice Admiral. Kematian Saturn yang mendadak adalah hal yang sangat tabu untuk diketahui oleh banyak orang, sehingga Garling terpaksa melakukannya. Akainu kemudian diberitahukan oleh para Gorosei jika Saturn telah tewas dan mengatakan jika penyebabnya adalah karena racun. Selain itu, Akainu diminta agar Kizaru harus bertanggung jawab atas kematian Saturn akibat kelalaiannya. Yap, benar-benar awal yang bagus untuk Kizaru berkhianat dari Angkatan Laut. Menarik untuk dinantikan. Setelah video spoiler hint untuk One Piece chapter 1126. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.